الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel kajian Islam ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya, dan diberikan panjang umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, salat tahajud merupakan salat sunnah yang dikerjakan pada malam hari sesudah mengerjakan salat isya hingga terbit fajar, dengan kondisi sesudah tidur meskipun hanya sebentar. Salat tahajud dapat dikerjakan dengan rakaat tak terhingga. Waktu yang paling dianjurkan untuk mengerjakan salat tahajud adalah pada sepertiga malam, yaitu selepas tengah malam hingga memasuki waktu subuh. Kemudian hukum mengerjakan salat tahajud adalah sunnah muakkad, yaitu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk diamalkan. Perintah mengenai salat tahajud dijelaskan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbaka maqaman mahmuda. Artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tidak sedikit orang yang bertanya, surat apakah yang dibaca ketika melaksanakan salat tahajud setelah membaca Al-Fatihah? Bacaan surat pendek salat tahajud juga tak ada bedanya dengan salat yang lain. Namun terdapat bacaan surat pendek salat tahajud seperti dilakukan Rasulullah. Lalu, apa saja bacaan surat pendek salat tahajud yang sesuai dengan sunnah Rasul? Kriteria utama surat yang dibaca Rasul adalah surat-surat yang ringan ukuran. Surat yang ringan ini sangat subjektif bagi masing-masing orang. Membaca surat pendek yang ringan ini seperti difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah surat pendek yang dianjurkan untuk dibaca saat melaksanakan salat tahajud. Yang pertama, surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Rajanya manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Kemudian yang kedua, surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Yang ketiga, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu serupa dengan sepertiga Al-Quran, sehingga membaca surat Al-Ikhlas saat sholat tahajud seperti menghatamkan Al-Quran. Berikut bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tiada sesuatu yang setara dengan Dia. Kemudian yang keempat, yaitu surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malahu 'addadah, yahsabu anna malahu akhladah, kalla layunbadanna fil khutamah, wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadatu allati tattali'u 'alal afidah, innaha 'alaihim musadatun fi 'amadin mumaddadah. Yang artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka utama. Dan tahukah kamu apakah neraka utama itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah ada beberapa surat pendek yang dianjurkan. Semoga Allah selalu memudahkan urusan setiap hamba yang ingin mendekat kepadanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.